Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan membahas tentang metode pembelajaran Plan Do Review. Nah, teman-teman, penasaran kan apa itu metode pembelajaran Plan Do Review? Nah, simak video berikut ini. Nah, pembahasan yang pertama yaitu metode pembelajaran Plan Do Review. Sebelum kita masuk ke pengertian metode pembelajaran, kita harus perlu tahu terlebih dahulu apa itu Plan Do Review. Plan Do Review merupakan salah satu pendekatan yang berpusat pada anak. Dalam pendekatan ini, anak diberi kesempatan untuk melakukan sesuai dengan minat dan keinginannya, mulai dari membuat perencanaan atau plan, mengerjakan atau do, dan melaporkan kembali atau review. Sesuai namanya, plan bermakna merencanakan, do artinya melaksanakan, dan review yakni pengulangan. Plan Do Review memberi anak-anak kesempatan untuk melakukan pembelajaran dengan disesuaikan minat bakatnya. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran Plan Do Review. Pembelajaran Plan Do Review merupakan suatu model pembelajaran yang memberi kebebasan bagi anak untuk ikut aktif dan adil dalam proses pembelajaran berdasarkan pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak. Contohnya, pembelajaran aktif yang memberikan kegiatan non-rutin, misalnya siswa berdiskusi. Diskusi dapat diatur sedemikian rupa sehingga semua siswa dapat berperan aktif, bertanya, mengemukakan pendapat, atau memberi tanggapan. Oke, pembahasan yang kedua yaitu penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Ada 3 penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang pertama, rasional pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua, pendekatan yang melandasi pembelajaran yang berpusat pada anak. Dan yang ketiga, karakteristik pembelajaran yang berpusat pada anak. Selanjutnya, uraian mengenai penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang pertama, rasional pembelajaran yang berpusat pada anak. Seperti yang dikemukakan oleh Piaget bahwa anak adalah membangun aktif pengetahuannya sendiri. Anak membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunianya. Anak memahami apa yang telah mereka pahami sebelumnya. Sering pula mereka menginterpretasikan sendiri apa yang mereka lihat. Para pakar pendidik seperti Rousseau, Pestalozzi, Froebel, mereka mengatakan bahwa anak pada hakikatnya memiliki potensi untuk aktif dan berkembang. Yang kedua, pendekatan yang melandasi pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang pertama, pendekatan perkembangan. Yang kedua, pendekatan belajar aktif. Dan yang terakhir atau yang ketiga, karakteristik pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, prakarsa kegiatan tumbuh dari minat dan keinginan anak. Yang kedua, anak-anak memilih bahan dan memutuskan apa yang ingin ia kerjakan. Yang ketiga, anak mengekspresikan bahan-bahan secara aktif dengan seluruh inderanya. Yang keempat, anak menemukan sebab akibat melalui pengalaman langsung. Yang kelima, anak menggunakan otot kasarnya. Dan yang terakhir, anak menceritakan pengalamannya. Yang ketiga, proses pembelajaran berpusat pada anak, yaitu 1. Menyiapkan lingkungan belajar.
Tahap awal yang perlu dilakukan adalah menyiapkan atau merencanakan dan menyediakan bahan-bahan atau peralatan yang dapat mendukung perkembangan dan belajar anak secara komprehensif, yang meliputi perkembangan fisik, motorik, sosial, emosional, kognitif, kreativitas, dan bahasa. Area-area tersebut meliputi yang pertama area pasir dan air, yang kedua area balok, yang ketiga area rumah bermain dan drama, yang keempat area seni, yang kelima area manipulatif, yang keenam area membaca dan menulis, yang ketujuh area pertukangan atau kerja kayu, yang kedelapan area musik dan gerak,